الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وافهمنا بشريعة النبي الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونوصي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja telah kita lalui bersama dengan baik. Hal ini berarti kita semuanya telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Sekarang ini kita patut bergembira karena di samping kita telah berhasil menambah pundi-pundi pahala dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaumul awwal wa alladhi yabda'u bihi al-iftar lis-shaimin. Hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Akan tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci seperti kita yang baru terlahir ke dunia ini. Maka secara makna konseptual tersebut, yakni kembali suci, secara budaya telah diterima oleh umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi yang merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikabulkan, amin. Namun demikian, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena hal ini menyangkut hablum minannas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antara sesama manusia.
Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci, seperti ketika baru terlahir di dunia. Apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan, tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu akhirnya Ramadan. Jadi para pemirsa ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau suci. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam di Indonesia yang dikenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan bermusuhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semuanya kembali kepada kesucian sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Lalu bagaimanakah kita menyingkapi hari-hari setelah kita kembali kepada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua jawaban. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitannya ini, Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari ke-10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya yang berjudul Nihaya Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in, yakni istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah sunnah di bulan Ramadan seperti menahan lesan dan menahan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali dan sebagiannya, maka berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtifa, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti misalnya menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari di awal bulan Syawal dan sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun pelajaran yang kedua, agar kita menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis, "Atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis?" Qal, tahukah kalian siapa orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tiada mempunyai uang dan tiada pula mempunyai harta benda.
Faqal, maka Nabi pun menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla yaqda ma alaihi ukhidha min khataayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari salatnya, puasanya dan zakatnya, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lainnya diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka yang menzalimi. Sesudah itu mereka yang suka mencaci maki, yang suka menuduh, yang memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain itu akan dilempar ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, azumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amal-amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri kita sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri kita sehingga orang lain selamat dari perbuatan menzalimi orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat dan memaki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri, korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi khatib secara pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal yang jelek seperti yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan kita semuanya dapat terhindar. Akhirnya semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي الكلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل.